Hai, Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas materi pengelola pinjaman utang negara untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis keuangan negara. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Syariah 6D yang beranggotakan Nisa Ayu Khairun Nikmah NIM 165, Adiana Saputri NIM 166, Prasasti Nurasih NIM 172, dan Eka Junia Astuti NIM 179. Baik, saya Nisa Ayu Khairun Nikmah NIM akhir 165 akan membahas materi yang A. Macam dan ciri utang negara. Yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Reproductive debt merupakan utang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Pembayaran bunga dan cicilan biasanya diambil dari pendapatan yang berasal dari kekayaan negara, dibayar paling lama sepanjang umur kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan deadweight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Dananya diambil dari sumber penerimaan negara yang lain dan untuk jangkanya tidak ditentukan. Yang kedua, utang sukarela dan utang paksa. Utang paksa saat ini sudah jarang ditemukan. Utang ini dikumpulkan dengan paksaan, maka nilai yang terkumpul lebih memuaskan. Sedangkan pada utang sukarela, mereka yang mengumpulkan dananya dengan sukarela, sehingga jumlah utang tergantung dengan mereka yang memberi hutang. Yang ketiga, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri. Utang dalam negeri dapat bersifat paksa maupun bersifat sukarela. Sedangkan utang luar negeri merupakan utang yang berasal dari orang ataupun lembaga negara lain. Utang ini biasanya bersifat sukarela terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari negara atas negara lain. Poin keempat, suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik ataupun turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Sehingga dalam masa-masa ada inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya, dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Poin B, sumber utang negara. Sumber utang negara dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber, diantaranya yang pertama para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pembelian obligasi negara akan menekan surat berharga dan akan meningkatkan suku bunga bank sehingga menekan keinginan berinvestasi dan menghambat ekspansi perusahaan. Poin yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan, asuransi, dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka pengkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada deking atau reservat dan deking dana utang yang dipunyai bank. Yang keempat, bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara memiliki simpanan di bank sentral. Pada saat negara mengambil uang dari bank dan akan melakukan pembayaran kepada individu dalam masyarakat, dan jika individu tersebut menyimpan dana di bank umum, sehingga bank umum menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang kira. Jadi, utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional.
Oke, poin selanjutnya yaitu beban dari utang negara. Mengenai beban dari utang negara ini, pembicaraannya hanya dihubungkan terhadap utang-utang dalam negeri dan utang-utang luar negeri, internal debt dan external debt. Oke, yang pertama kita bahas adalah utang luar negeri. Utang luar negeri ini dibedakan menjadi dua, yaitu beban dalam arti uang atau in money term, dan beban dalam arti real atau in real term. Beban dalam arti uang atau beban uang langsung ini didapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara kreditur. Sedangkan beban dalam arti real, beban real langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan sosial yang hilang karena adanya cicilan utang dan bunga dalam bentuk uang tadi. Oleh karenanya, meskipun beban uang langsung itu tetap besarnya, tetapi beban real akan berbeda sesuai dengan sumbangan dari masyarakat. Kok bisa berbeda gitu loh beban realnya? Contohnya seperti ini, jika utang negara tersebut dipikul oleh golongan, terutama golongan kaya, maka beban realnya itu akan semakin ringan jika dibandingkan dengan dipikul oleh golongan yang kurang mampu atau golongan miskin. Poin selanjutnya yaitu utang dalam negeri. Masalah utang dalam negeri ini tidak mencakup hubungan antara masyarakat debitur di suatu negara dan kreditur di negara lain, melainkan antara kreditur dan debitur di dalam suatu negara yang sama. Oleh karenanya, apa yang terjadi dalam hubungannya dengan utang dalam negeri ini hanya berupa pindahan atau kekayaan masyarakat suatu negara saja. Selanjutnya yaitu masalah pengelolaan utang negara. Kemampuan membayar utang atau debt service capacity. Kemampuan membayar utang beban luar negeri. Dari mana sih asalnya pembayaran beban utang luar negeri itu? Pembayaran utang beban luar negeri itu berasal dari pembayaran internasional yang berasal dari ekspor barang dan jasa yang diserap oleh seluruh debit service yang berupa bunga dan cicilan utang. Jika rasio antara penerima ekspor dan debit service menjadi kecil atau debit service ratio semakin besar, maka berarti beban utang luar negeri itu menjadi lebih berat dan lebih serius. Caranya untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam menciptakan sumber-sumber real untuk pembiayaan impor dan debit service itu dihitung dari perbandingan antara pembayaran bunga dengan GNP. Ini sering dipakai untuk menggambarkan beban utang atas kapasitas produksi suatu perekonomian. Jika perekonomian ini harus melakukan pembiayaan bunga dan cicilan utang pada setiap tahun untuk suatu jumlah tertentu, maka jumlah output yang dihasilkan ditambah dengan aliran dana ke dalam negeri termasuk penggunaan cadangan devisa harus melebihi konsumsi domestik dan investasi sebesar pembiayaan cicilan dan bunga pinjaman. Selanjutnya yaitu utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Nah, utang luar negeri ini biasanya terjadi karena suatu negara mengalami kekurangan dana berhubung terbatasnya sumber-sumber dana dari dalam negara itu sendiri. Nah, di banyak negara yang sedang berkembang, umumnya tingkat investasi adalah rendah.
yaitu sekitar 4 hingga 5% per tahun dari pendapatan nasionalnya, sehingga negara-negara tersebut berada pada perangkap pendapatan keseimbangan yang rendah. Nah, utang luar negeri sebagai sumber kapital. Nah, di sebagian negara besar yang sedang berkembang ini, akumulasi kapital sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas, juga karena tingginya tingkat konsumsi, baik untuk sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek primer. Semua barang primer yang diekspor oleh negara-negara yang sedang berkembang, baik elastisitas permintaan dalam hubungannya dengan harga, maupun elastisitas pendapatan, maupun elastisitas permintaan dalam hubungannya dengan pendapatan terhadap barang-barang tersebut adalah rendah, sehingga baik untuk perubahan dalam harga maupun perubahan dalam pendapatan ini tidak akan mempengaruhi jumlah barang-barang yang diminta nantinya. Yang kedua yaitu kestabilan harga. Nah, banyak sekali dari barang-barang primer yang dihasilkan oleh negara-negara yang berkembang, hingga jika ada kenaikan harga dari barang-barang tersebut di pasaran luar negeri, penerimaan devisa dan pendapatan nasional negara-negara tersebut terus meningkat dan akan mendorong bertambahnya produksi barang-barang tersebut walaupun tidak dalam waktu yang pendek. Nah, yang ketiga yaitu memburuknya nilai tukar. Nah, seperti yang kita ketahui, barang-barang ekspor negara yang sedang berkembang yaitu terdiri dari barang-barang primer, di mana harga-harganya cenderung untuk tetap, dan hasil industri pabrik yang harganya tidak turun. Tetapi justru sebaliknya, karena kualitasnya senantiasa, sehingga nilai tukar dari barang-barang primer tersebut nantinya terhadap barang pabrik akan semakin memburuk. Nah, yang keempat yaitu penggunaan barang-barang sintetis dan barang-barang substitusi. Salah satu dari bahaya yang mengancam penerimaan devisa dari ekspor negara-negara yang sedang berkembang adalah adanya persaingan dari barang-barang sintetis sehingga tahan ekspor akan barang-barang primer. Nah, yang kelima yaitu ada tarif dan kuota. Rintangan-rintangan yang lain bagi produk primer adalah ekspor produk primer adalah karena adanya peraturan-peraturan tarif dan kuota bagi barang-barang yang identik atau sejenisnya dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara yang sedang maju. Baik, selain utang luar negeri sebagai sumber pendapatan kapital, nah selanjutnya ada yaitu pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang pertama yaitu pada masa penerimaan utang. Apabila utang itu telah diterima dari luar negeri, maka berarti bahwa pengeluaran negara itu dibelanjai dengan tabungan negara lain, dan ini merupakan tambahan dana kapital yang sudah tersedia. Nah, aliran dana ini tidak akan mengurangi jumlah dana kapital yang tersedia bagi pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu pada masa pembayaran utang. Nah, utang yang berasal dari luar negeri disertai beban yang ditunjukkan oleh pembayaran bunga dan cicilan utang yang dipikul oleh generasi kita nantinya di masa yang akan datang. Nah, generasi yang akan datang akan dipungut pajak untuk membayar utang kita buat pada masa kini. Nah, dengan kata lain, kita harus memindahkan dana yang memiliki anak cucu kita pada masa yang akan datang ke luar negeri sebagai pengembalian hutang. Nah, sedangkan pembayaran bunga dan cicilan dari dalam negeri hanya berupa pemindahan dana dari satu kelompok orang yang lain di negara yang sama, sehingga generasi kita nantinya tidak seluruhnya memikul beban utang itu. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwa kita harus mengantisipasi dengan cara memindahkan dana yang dimiliki anak cucu kita pada masa yang akan datang itu ke luar negeri sebagai wujud pengembalian bentuk utang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kapasitas meningkatkan pendapatan nasional. Nah, pengeluaran negara ini hendaknya dapat menghasilkan barang dan jasa yang maksimum tanpa memperhatikan asal dari utang itu. Tetapi apabila kapasitas sektor negara untuk menghasilkan utang, untuk menghasilkan barang dan jasa itu lebih tinggi daripada kapasitas sektor swasta, maka
maka lebih baik untuk menggunakan utang dari dalam negeri, karena bagaimanapun juga pendapatan nasional akan meningkat pada saat setelah terjadinya utang, dan hanya ada sedikit penurunan pendapatan pada saat pembayaran utang kembali. Nah, tetapi dengan utang luar negeri yang terjadi adalah benar, pendapatan nasional nantinya akan meningkat pada saat utang itu diinvestasikan, tetapi pada saat pembayaran kembali utang. Nah, nantinya akan terlihat adanya suatu pemindahan pendapatan dari negara tersebut ke luar negeri, sehingga di sampingnya terjadi pemindahan dana, pendapatan nasional juga akan menurun karena adanya pajak sebagai sumber dana untuk pembayaran utang, yaitu utang luar negeri dan inflasi. Nah, Indonesia termasuk dalam negara yang sedang berkembang, dan rencana pembangunan ekonomi di Indonesia ini selalu didukung oleh utang luar negeri. Meskipun sifat utang luar negeri di setiap negara ini adalah sama, tetapi ciri-ciri perekonomian Indonesia pada masa-masa sebelum tahun 1968 adalah inflasi dengan cepat, sehingga akibat dari utang luar negeri tersebut berbeda dari negara lain. Nah, di dalam masa inflasi ini, tenaga beli uang selalu menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap uang pun juga ikut menurun. Nah, utang luar negeri berdasarkan pengalaman Indonesia dapat digunakan untuk membendung inflasi melalui penggunaannya untuk mengimpor barang-barang konsumsi maupun alat kapital, sehingga nantinya harga-harga akan tetap, kalau tidak nantinya bahkan akan menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya sifat inflasi di satu pihak karena adanya kebanjiran tenaga beli sebagai akibat dari besarnya pengeluaran negara yang dicerminkan dalam defisit anggaran, belanja, dan lain pihak adanya kekurangan barang dan jasa dalam perekonomian, yaitu kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Nah, utang luar negeri memiliki atau menghadapi beberapa rintangan atau pembatasan. Nah, pembatasan umum ini adalah mengenai kapasitas negara peminjam tersebut untuk membayar kembali hutang dan bunganya di masa yang akan datang. Apabila alasan untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri sebagai sumber kapital, maka suatu negara ini harus membatasi impor kapital atau barang-barang yang setengah jadi yang sebenarnya diperlukan untuk pembangunan. Nah, ini berarti bahwa batas utang yang tepat ini sudah terlampaui. Nah, pelunasan utang, penarikan pajak, tapi karena rendahnya tingkat pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia, maka untuk pembayaran utang dalam bentuk bunga dan cicilan pokok utang dengan penerimaan pajak sangat tidak cukup, karena untuk menutup pengeluaran di negara saja belum mencakup. Yang keenam yaitu meringankan beban hutang. Beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban utangnya masing-masing. Nah, di beberapa negara terpaksa merundingkan kembali mengenai utang mereka sebab negara-negara ini umumnya mengalami neraca pembayaran internasional yang semakin jelek karena terlalu banyaknya kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansi selama beberapa tahun, ditambah dengan masalah-masalah khusus seperti kekacauan dalam negeri, penurunan ekspor, dan lain sebagainya. Beberapa tindakan telah diambil untuk meringankan beban utang ini, diantaranya Pakistan adalah sebesar $990 juta ditentukan kembali saat pengembaliannya atau reschedule. Nah, di India menerima $1,2 miliar keringanan utang antara tahun 1968 dan 1976 dari konsorsium bantuan utama untuk memperbaiki kualitas bantuan pada saat pembayaran yang membatasi India untuk mencapai sumber-sumber devisanya. Nah, biasanya peringanan beban ini diperpanjang untuk periode
12-18 bulan dengan syarat negara debitur harus menerapkan program stabilisasi yang disetujui oleh investor, disetujui oleh Dana Moneter Internasional IMF. Nah, pembayaran kembali utang pada periode antara 7 dan 10 bulan termasuk periode tenggang 3-4 tahun. Nah, keringanan beban utang bagi utang yang berbunga rendah dan dalam jangka waktu pengembalian yang lama ini diberikan kepada Indonesia pada tahun 1970, Ghana pada tahun 1974, dan Pakistan pada tahun 1974 dan 1978. Nah, pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia karena banyaknya utang yang sudah jatuh tempo untuk dibayarkan. Tetapi penyelesaian masalah dengan mengikuti saran IMF untuk penjadwalan kembali pembayaran utang dan liberasi ekonomi, maka subsidi ini dikurangi dan diikuti oleh penjualan BUMN. Nah, review jurnal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia seperti jumlah utang pemerintah dan rasio-rasionya terhadap PDB dan jumlah penduduk. Nah, selain itu juga untuk mengetahui manajemen utang yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, pembendaharaan utang Kementerian Keuangan serta permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan utang tersebut. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel independen yaitu ini kebijakan pengelolaan utang negara, variabel X, dan variabel dependennya manajemen utang pemerintah dan permasalahannya yaitu variabel Y. Untuk data dan metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari lembaga pemerintahan yang mempublikasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berdasarkan sumber dari BPJPU dan BPS. Nah, penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BJPU dan BPS. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini yaitu 1. Studi kepustakaan, 2. Dokumentasi resmi. Nah, sedangkan metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia seperti jumlah utang pemerintah dan rasio terhadap PDB dan jumlah penduduk dalam persamaan regresi linear sederhana. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang pro akan mengatakan bahwa utang itu merupakan faktor pengunci yang akan mampu melipat gandakan aset negara. Di sisi lain, pihak yang kontra mengatakan bahwa utang hanya akan menjerat negara pada kubangan utang yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Bahkan sampai Maret 2014, total utang pemerintah Indonesia berjumlah 2,422,87 triliun, di mana 71,6%-nya merupakan SPN atau pinjaman selain SPN. Didominasi oleh pinjaman luar negeri yakni sebesar 28,4%. Nah, pinjaman dalam negeri hanya sebesar 0,1%. Sedangkan SBN didominasi oleh SBN berdominasi rupiah. Hal ini mengindikasi komposisi utang melalui pinjaman lebih besar porsi utang luar negeri dibandingkan dari dalam negeri sendiri. Nah, sedangkan utang yang berbentuk SBN didominasi oleh dana dari dalam negeri. Utang luar negeri yang sebagian besar dalam mata uang dolar AS sangat dipengaruhi oleh prestasi dalam IMF Country Report nomor 5/327 yang dikeluarkan pada September 2005 melakukan analisis mengenai tingkat utang pemerintahan Indonesia yang aman. Nah,
Tingkat utang yang aman didefinisikan sebagai tingkat utang yang tidak rebound atau vulnerable terhadap krisis, tidak mengancam pertumbuhan ekonomi, dan tidak mengganggu kesinambungan fiskal. Nah, studi empirik ini menemukan bahwa tingkat utang pemerintah yang aman bagi Indonesia adalah 3.542% dari PDB. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dari jurnal ini, menurut saya jurnal ini sudah mendapati lengkap dari keseluruhan materi, sehingga jurnal ini bisa digunakan untuk menambah referensi dalam mempelajari tentang mendalami utang negara. Nah, kekurangan dari jurnal ini ialah walaupun materinya sudah dilengkapi dengan tabel, namun menurut saya penataan materinya masih tidak tertata rapi, sehingga nantinya pembaca akan sulit memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Aceh. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Aceh ditolak. Artinya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan. Karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka distribusi pendapatan akan semakin merata. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan. Karena nilai indeks ini semakin mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika mendekati 1, maka distribusi pendapatan jadi tidak merata, sehingga distribusi pendapatan berbanding terbalik dengan indeks ininya. Ya. miliar pada tahun 2010 atau meningkat dengan US dollar 61,88 miliar atau setara dengan 555,92 triliun atau rata-rata sebesar 55,692 triliun per tahun dari tahun 2001 sampai dengan 2010. Perkembangan utang negara terutama didorong oleh biaya bantuan likuiditas Bank Indonesia dan paket rekapitalisasi perbankan yang menahan biaya pokok sebesar 650 triliun yang diaktualisasikan oleh negara dalam bentuk surat utang negara. Yang kedua yaitu utang luar negeri negara anggota. Dilihat dari tabel utang luar negeri di negara-negara ASEAN dapat disebutkan bahwa dari angka-angka di masing-masing negara anggota ASEAN tersebut tampak bahwa secara absolut jumlah utang luar negeri di masing-masing negara itu meningkat secara tajam pada tahun 1970 sampai dengan 1979, yaitu antara 445% sampai dengan 770%. Di Filipina sendiri naik dengan 8,1%, di Singapura naik dengan 6,9%, dan di Thailand naik dengan 5%. Untuk mengetahui beban utang luar negeri pada saat itu, pembayaran cicilan dan bunga utang dibandingkan dengan besarannya pendapatan nasional dan hasil penerimaan ekspor barang dan jasa, sehingga tampak bahwa pada tahun 1839 Indonesia memikul beban yang terberat, kemudian diikuti oleh utang luar negeri negara anggota ASEAN. Dilihat dari tabel jumlah utang luar negeri untuk masing-masing negara anggota ASEAN pada tahun 2007, tabel tersebut menunjukkan data besarnya utang luar negeri untuk seluruh anggota negara ASEAN dan jumlahnya kini telah menjadi 10 negara. Jumlah utang negara anggota ASEAN telah meningkat. Ingat, perlu dipahami bahwa bukan PDB yang menunjukkan tingkat
suatu bangsa, melainkan PDB per kapita, yaitu PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, tabel itu menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 1979 jumlah utang luar negeri sebesar US dollar 13.326 juta dan telah meningkat menjadi US dollar 140 atau sama dengan 43%. Yang kedua yaitu negara Filipina. Beban terbesar terberat kedua ada di pundak negara Filipina, yaitu utang luar negerinya sebesar 51% dari produk domestik bruto negara yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga itu negara Thailand. Beban utang luar negeri yang paling ringan dibandingkan dengan negara-negara lain adalah untuk negara Thailand, di mana besarannya utang negara hanya sekitar 29% dari PDB. Jadi kesimpulannya mengenai posisi utang luar negeri di negara ASEAN, Indonesia merupakan negara peminjam terbesar dan harus pula memikul beban cicilan dan bunga utang yang besar pula. Pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN, dilihat dari tabel pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri serta perbandingannya dengan GNP dan ekspor di negara-negara ASEAN pada tahun 1970 dan 1979. Pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang, karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan makin terakumulasi. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2008 merupakan mata rantai utang luar negeri Indonesia yang tidak berkesudahan. Peraturan pemerintah nomor 2 2008 ini lahir karena desakan pihak World Bank atau WB dan koleganya, ASEAN Development Bank (ADB) serta Japan Bank for International Cooperation atau JBIC serta perusahaan internasional untuk menutupi defisit APBN pada tahun 2008 dan 2009. Negara berpikir instan dengan membuka skema utang luar negeri yang baru sebesar 23,8 triliun. Bank menerima proposal utang negara dengan jumlah tersebut dengan syarat negara Indonesia harus meliberalisasikan sektor moneter dengan tidak melakukan depresiasi terhadap nilai tukar dolar. Yang kedua, negara Indonesia diharuskan meliberalisasi pula sektor fiskal, diantaranya berupa perubahan dan koreksi atas jumlah besarannya tarif biaya masuk serta pajak atau barang dan jasa. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada